Saudara, setiap kali saya berdiri, entah itu di hadapan mahasiswa, terlebih di antara para staf, ada hal yang begitu kuat di dalam hati dan pikiran saya. Apakah saya sedang berbicara kepada satu generasi yang akan mengubah zaman, atau saya sedang berbicara dengan satu generasi yang akan diubah oleh zaman? Kita akan melihat dalam rangkaian teks eksposisi sore ini, apakah kita menjadi satu generasi Hofni dan Pinehas yang diubah oleh zaman dan bahkan mengotori zaman, atau kita menjadi generasi Samuel yang memperbaharui zaman dan yang mengarahkan zaman kembali kepada kekudusan Tuhan, kembali pengakuan kepada otoritas Allah. Generasi yang membawa umat makin mengasihi Tuhan di atas semua yang ada di dalam hidup mereka, dan berani memprioritaskan Tuhan lebih dari segalanya. Saudara, saya ingin mengajak kita untuk membaca 1 Samuel pasal 2 ayat 12 sampai 36. Saudara, ada pernyataan yang selalu menggoda saya pada waktu berbicara yang disebut proses regenerasi. Proses regenerasi sesuatu hal yang tidak mungkin bisa ditunda dan tidak mungkin bisa dihindari, dan itu pasti akan menjadi bagian di dalam satu konteks pelayanan sekalipun, ya. Tetapi saudara, hal yang harus diwaspadai, seringkali percikan-percikan pengalaman-pengalaman orang-orang yang Tuhan pakai sebagai pendahulu, pekerjaan-pekerjaan yang begitu luar biasa Tuhan hadirkan, dan para pendahulu itu berjuang habis-habisan. Maka hal yang paling ditakutkan adalah munculnya generasi yang menghabis-habiskan, bukan yang berjuang habis-habisan. Kalau kita lihat kepada konteks bacaan kita, kalau kita menelusuri di dalam awal pendahuluan 1 Samuel 1 ayat 1 sampai pasal 2 ayat 11, penulis Samuel dia fokus pada kisah tentang Elkana dan keluarganya. Kini dia bergeser kepada kisah tentang Eli dan keluarganya, sampai di dalam pasal 3 ayat 21. Ya. Nampaknya penulis sengaja ingin mengkontraskan antara kehadiran Samuel dan kedua anak dari Eli, yaitu Hofni dan Pinehas. Anak-anak Eli dikatakan di sini memandang rendah korban untuk Tuhan, pasal 2 ayat 17. Tetapi Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan, ayat 18. Sesuatu kontras dimunculkan. Dua orang bersaudara ini melakukan satu perbuatan yang jahat di rumah Tuhan. Di rumah Tuhan. Rumah di mana kehadiran Tuhan dinyatakan, yang seharusnya ada syarat kekudusan Allah, ternyata itu terabaikan. Kejahatan yang mereka lakukan di rumah Tuhan menghadirkan bukan kehadiran Allah, tetapi penghukuman Allah. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar, semakin disukai baik di hadapan Tuhan
dan di hadapan manusia. Coba kita lihat 3 orang di dalam lahir dari 2 konteks keluarga yang berbeda, merupakan bagian daripada penerus. Tetapi kita bisa melihat satu kontras yang sangat tajam. Garis keturunan imam berakhir dari dalam keluarga Eli. Tetapi Samuel dipanggil oleh Allah dan Allah akan membangun baginya satu keturunan yang teguh, setia dan kudus. Nanti kita akan lihat dalam bagian akhir daripada eksposisi ini bahwa memang betul akhirnya diakhiri keimaman daripada keluarga Eli. Dan tidak ada lagi dari keluarga Eli. Ya. Karena keluarga Eli bagian daripada imam, anak Daud Itamar, anak Harun Itamar. Sedangkan generasi itu diakhiri oleh Tuhan, muncul generasi yang lain. Dari anak Harun yang ketiga yang bernama Eliezer, keimaman itu dilanjutkan. Tapi dari generasi Eli habis. Saudara perhatikan di sini. Kalau kita lihat dari sudut pandang manusia, tampak seolah-olah anak-anak Eli yang jahat semakin jahat, hidup makin menunjukkan ketidaktaatan. Dan dikatakan di sini Allah sedang mempersiapkan satu hukuman bagi mereka dalam membuat tersebut. Sementara itu Tuhan memperlengkapi hambanya yang bernama Samuel untuk melanjutkan pekerjaan. Nah, mari kita lihat coba. Penghukuman yang sepatutnya Tuhan hadirkan bagi keturunan Eli, ya. Dikatakan karena Eli sudah tua dan matanya sudah bulat, ayat 15. Maka dia meninggalkan pekerjaan pelayanan tersebut, ya, di kemah suci dan digantikan oleh kedua putranya, Hofni dan Pinehas. Tetapi mereka mencari dan mengambil keuntungan dari pekerjaan pelayanan yang biasa dilakukan ayahnya, ya, dengan melakukan apa yang mereka sukai. Coba perhatikan. Hofni dan Pinehas tidak mengenal Tuhan secara pribadi, tetapi mereka adalah anak-anak dursila, dikatakan di sini. Istilah dursila dalam terjemahan bahasa Ibrani, Belial, dikatakan di situ. Ini menggambarkan orang-orang yang secara terbuka mempraktekkan pelanggaran hukum, saudara. Istilah ini dipakai, ya. Itu nampak juga kalau Paulus menggunakan di dalam konteks perjanjian baru istilah Belial ini untuk menunjukkan kepada setan. Jadi nampaknya praktek hidup dari Hofni dan Pinehas adalah praktek hidup kejahatan yang sama dengan sumber kejahatan itu, si setan. Saudara, kita lihat di sini. Di dalam hukum Taurat sudah dinyatakan secara sangat jelas tentang bagian-bagian mana dari korban bakaran yang menjadi hak milik dari para imam dan keluarganya. Itu diatur di dalam Imamat pasal 7 misalnya ayat 28 sampai 36 dan Imamat 10 ayat 12 sampai dengan 15 dan Ulangan 18 ayat 1 sampai 15. Itu aturan main, sudah ada garis itu. Tetapi dua bersaudara ini mengambil daging yang mereka inginkan, perhatikan, yang mereka inginkan, yang mereka sukai, yang juga mengambil lemak yang seharusnya menjadi milik Tuhan. Bahkan mereka mengambil daging mentah sehingga mereka dapat memanggang daging dan tidak harus, dikatakan di sini, makan daging rebus. Bahkan dicatat dengan sangat kuat di dalam ayat 17, mereka memandang rendah korban untuk Tuhan dan memandang loba. Istilah loba yang dipakai di sini, NIV menerjemahkan, saudara, mencemooh. Jadi saudara, kita lihat korban yang dibawa yang seharusnya menjadi bagian untuk dipersembahkan kepada Tuhan, dan ada bagian-bagian di mana itu adalah hak Tuhan. Sama sekali Hofni dan Pinehas tidak menghargai
hak Tuhan itu, bahkan merampas hak Tuhan, menjadi bagian kesukaan dan keinginan dia. Dengan kata lain, Hofni dan Pinehas membiarkan ketamakan, kerakusan, dan tidak ada penguasaan diri di dalam dirinya. Dan Hofni dan Pinehas tidak hanya menunjukkan rasa tidak hormat mereka terhadap korban persembahan yang ada di atas mezbah, tetapi mereka juga tidak menghargai perempuan-perempuan yang melayani di pintu kemah pertemuan. Dikatakan di dalam ayat 22. Kalau kita bisa lihat di dalam Keluaran pasal 38 ayat 8 juga ada hal itu, ya. Ini bukannya mereka memberi dorongan untuk menguatkan perjalanan spiritualitas para perempuan itu untuk makin begitu kudus, tetapi justru kita lihat di sini, para perempuan itu bukan hanya pelayan yang bertugas karena ditunjuk berdasarkan hukum, tetapi mereka adalah relawan yang membantu para imam di dalam kemauan mereka. Tetapi justru mereka menjadi bagian dari pelampiasan hawa nafsu Hofni dan Pinehas. Praktek hidup free sex dilakukan oleh Hofni dan Pinehas. Dia sebagai seorang imam yang harus memberikan daya tampil yang berbeda, tetapi dia menjadi pionir, merusak tatanan masyarakat dan mengabaikan dan memandang rendah hukum yang ada, yaitu hukum Tuhan. Saudara, kondisi ini adalah sangat tragis. Sebagai staf berkantas, saudara melayani, ada yang baru 1 tahun, ada yang berpuluh tahun. Coba renungkan, saudara. Pernahkah kita merampas hak Tuhan dalam hidup kita? Mungkin pada waktu kau merampas hak Tuhan, tidak ada seorang pun yang tahu. Dan apa yang menjadi hak Tuhan itu yang kau rampas? Doa saya untuk para staf, saudara, berjam-jam setiap hari mengambil waktu, satu fokus yang saya rindukan, supaya staf berani makin mengkuduskan diri di hadapan Tuhan, makin berani tampil beda melawan arus dunia, walaupun akhirnya tidak populer, daripada terkontaminasi oleh zaman yang menjadi populer, tetapi kepalsuan yang kita peragakan di hadapan orang-orang yang kita bina. Engkau tidak mungkin bisa mengubah zaman dan generasi yang ada, tetapi engkau menularkan dirimu yang sudah terkontaminasi oleh zaman ini kepada generasi berikutnya untuk terkontaminasi lebih jauh. Kalau itu terjadi, maka akan terjadi kemandulan di dalam kegerakan misi Tuhan. Yang kau lakukan hanya aktivitas, yang kau lakukan misi-misi sosial saja. Engkau tidak punya penglihatan yang sangat jernih untuk melihat konteks dunia ini, di mana engkau bisa melayani dan mewarnainya dengan yang sesungguhnya. Engkau ada ketakutan melayani zaman. Engkau ada kegentaran melayani zaman. Kenapa? Karena engkau tidak hidup di dalam kekudusan Tuhan. Tapi andai kata engkau terus punya komitmen hidup dalam kekudusan Tuhan, engkau punya keberanian yang luar biasa, seperti Samuel mempengaruhi zamannya untuk kembali kepada kekudusan Tuhan, seperti Ezra yang menantang umat Allah untuk kembali kepada hukum Tuhan, untuk menghargai hukum Tuhan, untuk taat kepada hukum Tuhan, untuk mempelajari hukum Tuhan, untuk mempraktekkan hukum Tuhan, untuk membagikan hukum Tuhan. Itulah praktek yang ditampilkan oleh Ezra. Kenapa? Karena dia belajar untuk memberikan tempat kepada kekudusan Allah, menguasai sedemikian rupa di dalam hidup dia.
Maka dari sana ada satu kekuatan untuk mengajak umat kembali menghormati hukum Tuhan, menghormati Tuhan di atas semuanya. Saudara, sangat berbeda dengan sikap anak-anak Eli yang jahat. Samuel menampilkan diri sebagai sosok yang setia. Dikatakan ayat 18-21. Ini kan seorang imam yang sedang magang, saudara, Samuel ini. Beda kelas. Hofni dan Pinehas lebih senior. Seharusnya Hofni dan Pinehas yang lebih senior memberikan satu praktek hidup keteladanan kepada yang baru magang ini, saudara. Samuel baru saja mulai belajar sebagai seorang imam. Tapi dia berjumpa dengan sosok-sosok imam yang lebih senior, memberikan perilaku yang jauh daripada nilai-nilai kebenaran Allah. Coba perhatikan, saudara, perhatikan dengan baik. Bahkan dia mengenakan jubah lenan dengan efod semacam rompi gitu, saudara, ya. Seperti cara berpakaian para imam dan orang Lewi yang sudah dewasa. Dia lagi belajar. Baju aja lagi belajar. Tapi kita lihat, setiap tahun orang tuanya datang ke Silo, ibunya itu selalu membawa satu set baju, pakaian baru untuk anak muda yang sedang bertumbuh menjadi besar, ya, yang sedang dalam proses magang keimaman yang ada. Saya tidak tahu apa yang ada di dalam benak Hana dan Elkana. Hana dan Elkana bukan tidak tahu kejahatan Hofni dan Pinehas. Masyarakat Israel tahu kebejatan dari kedua imam muda ini. Tahu. Berani-beraninya Hana mempercayakan Samuel kepada keluarga Eli. Apa nggak takut terusakkan? Apa nggak takut terkontaminasi Samuel dari kejahatan yang dilakukan oleh Hofni dan Pinehas? Satu hal, keberanian Hana dan Elkana mempercayakan Samuel ke dalam keluarga Eli yang gagal semacam ini. Dia melihat komitmen hidupnya kepada Tuhan. Dia sudah bernasah dan dia sangat yakin bahwa Tuhan akan memproteksi Samuel ini di dalam proses pertumbuhannya. Walaupun lingkungan di mana tempat Samuel magang tidak sangat menguntungkan. Samuel magang di tempat yang bobrok, yang rusak. Berani-beraninya Hana menaruh Samuel di situ. Tapi komitmen Hana kepada Tuhan, kesetiaan Tuhan yang dikenal oleh Hana, disitulah keberanian Hana. Karena Hana bisa punya alasan untuk tidak mentaati nasarnya kepada Tuhan. Tuhan, aku mau taruh dan serahkan Samuel, aku betul rela. Tapi bagaimana keluarga itu? Bagaimana anak-anaknya? Apa nggak ikut rusak anakku? Saudara, coba kita kembali kepada perenungan firman Tuhan. Dalam Alkitab, saudara, memang pakaian sering dikaitkan dengan kehidupan rohani. Di dalam Yesaya 61 ayat 10, Sakaria 3 ayat 1 sampai dengan 5, Efesus juga begitu, ya. Kolose pasal 3, 8, 17 juga begitu tentang manusia baru, ya. Kenakanlah pakaian dan sebagainya. Juga 1 Petrus pasal 5 ayat 5. Dan juga saudara, pakaian seringkali kalau kita lihat dalam kaitan dengan Alkitab, ya, dengan kehidupan rohani itu tentang perubahan cara berpakaian melambangkan satu awal perubahan hidup yang baru.
Itu juga nyata di dalam Kejadian 35 ayat 2 maupun pasal 41 ayat 14 dalam kejadian tersebut, saudara. Ya. Nah, pakaian baru yang dikenakan Samuel setiap tahun tidak menunjukkan bahwa dia bertumbuh secara fisik, saudara. Ya, tidak hanya menunjukkan dia bertumbuh secara fisik begitu saja, saudara, kita lihat di sini. Ya. Tetapi juga bertumbuh secara rohani. Hofni dan Pinehas makin jahat. Samuel makin hidup mengasihi Tuhan, makin setia melayani Tuhan. Samuel, Hofni, Pinehas makin rusak hidupnya. Saudara perhatikan, 3 pribadi ini adalah orang-orang yang diharapkan untuk meneruskan generasi yang ada dan mempengaruhi Israel dalam kekudusannya. Tetapi sangat kontras kita jumpai. Allah mendatangkan hukuman ke dalam rumah Eli. Tetapi Tuhan memberkati Elkana dan Hana dan seisi rumah mereka, karena Allah memberi mereka 5 orang anak, 3 laki-laki dan 2 perempuan. Inilah kasih karunia dari Allah. Dan ini merupakan jawaban doa dari Imam Eli dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 20 yang dia lontarkan kepada Hana dan Elkana, yang menyukai Samuel dan berterima kasih ya atas pelayanannya. Sudah perhatikan, Hana memberikan 1 orang anak kepada Tuhan. Tuhan mengirim 5 anak kepada Hana. Kembali di sini Hana bisa melihat kesetiaan Tuhan. Nah, mari kita lihat, saudara, penghukuman Allah yang diabaikan. Dikatakan di dalam ayat 22 sampai 26. Orang-orang saleh memberitahu Imam Eli, dikatakan apa di sini? Tentang dosa anak-anaknya. Ini dipakai dalam bentuk jamak, saudara. Ya. Itu artinya terlalu banyak, terlalu besar. Ya. Tak terhitung. Dan dia berkata kepada anak-anaknya tentang perilaku mereka yang tidak baik. Imam Eli, bukan Elia di sini, adalah seorang ayah yang saleh dan pemimpin rohani. Tetapi anak-anaknya mengabaikan peringatan-peringatannya. Coba perhatikan. Eli sebagai imam yang sudah meninggalkan keteladanan kepada anak-anaknya. Dia juga memberikan peringatan-peringatan. Sungguh tragis kita lihat di sini, saudara. Ketika seorang ayah dan seorang pemimpin rohani, ya, kehilangan pengaruh, ya, terhadap keluarganya sendiri, dan hanya bisa menunggu tangan Tuhan menjatuhkan hukuman atas mereka. Perkataan-perkataan Eli kepada Hofni dan Pinehas tidak memberikan pengaruh apapun, dampak apapun. Bahkan keteladanan daripada Eli di dalam keluarganya tidak sedikit pun terekam jejaknya untuk dilakukan oleh Hofni dan Pinehas. Coba kita lihat di sini. Kalau kita mempelajari kitab Raja-Raja maupun Tawari, kita akan berjumpa. Ada raja yang begitu cinta Tuhan, menghadirkan anak yang cinta Tuhan berikutnya memimpin. Tetapi ada raja yang cinta Tuhan, menghasilkan generasi berikutnya justru melawan Tuhan, mendirikan Baal, tempat-tempat penyembahan. Kita lihat di situ. Ini sesuatu hal yang kita bisa lihat. Sisi apa yang kurang daripada Imam Eli sehingga bisa kehilangan pengaruh yang begitu seharusnya diberikan di dalam kehidupan anak-anaknya. Juga kalau kita memperhatikan Lot juga kehilangan pengaruhnya terhadap keluarganya. Kalau kita membaca dalam Kejadian pasal 19 ayat 12 dan 14. Juga setelah Daud jatuh dalam dosa dengan Batsheba, pengaruh Daud menjadi sangat lemah terhadap anak-anaknya. Hofni dan Pinehas tidak menghormati Tuhan juga dan tidak menghormati jabatan ayahnya. Mereka sebagai imam besar, sehingga Allah hanya bisa menghukum mereka, mengganti posisi mereka dengan hamba yang setia yang nantinya.
Coba perhatikan, ironis dan tragis. Nanti kita lihat saudara lebih jauh, di mana sisi yang menyebabkan Imam Eli ini kehilangan pengaruh yang besar. Kita lihat dalam bagian berikutnya di dalam ayat 27 sampai 36 ini tentang penghukuman Tuhan yang dinyatakan ya dalam nubuat yang disampaikan ini. Dikatakan oleh seorang abdi Allah yang tidak disebutkan namanya. Dia muncul di Shilo untuk menyatakan tentang penghukuman Allah atas Eli dan keluarganya. Saya tidak dapat membayangkan Eli yang sudah semakin tua, Eli yang sudah kehilangan penglihatannya dengan baik, kemudian tiba-tiba ada satu berita yang datang kepada dia, seorang abdi Allah memberitahukan bukan penghargaan dan kehormatan Tuhan, tetapi justru pernyataan yang begitu mengejutkan, hukuman yang akan dijatuhkan bagi dia dan keluarganya. Gelar abdi Allah digunakan sekitar 70 kali saudara, kalau kita lihat di dalam konteks ya perjanjian lama, dan biasanya mengacu kepada seorang nabi yang diutus oleh Tuhan di sini. Jadi ada nabi yang diutus oleh Tuhan atau abdi Allah ini untuk menyatakan hukuman itu. Saya harus mengatakan, zaman yang sedemikian hebatnya dalam pengaruh negatifnya menjadikan kita untuk mengikut Kristus makin lebih sulit. Tekanan zaman yang begitu hebat membuat orang untuk melayani Tuhan bukan makin gampang. Sekarang untuk menghadirkan adik-adik siswa dan mahasiswa dalam pertemuan-pertemuan rutin di dalam discipleship, di dalam pemuritan yang ada, betapa membutuhkan perjuangan yang jauh lebih dibandingkan zaman dulu. Karena daya tarik dari dunia ini begitu hebat. Maka itu kalau ada pertemuan-pertemuan itu tidak dihargai oleh pemimpin KTP-nya, saya nggak ngerti orang semacam ini bagaimana. Karena untuk menyediakan waktu itu betapa susahnya. Mereka harus berjuang untuk menghadapi daya tarik daripada dunia. Saudara, kalau kita diperhadapkan kepada posisi sebagai Imam Eli, yang mungkin kita sudah berjuang habis-habisan dalam ladang Tuhan dan lain sebagainya, di akhirnya Tuhan mengatakan, aku akan menjatuhkan hukuman kepada keluargamu. Engkau sangat terkejut. Mungkin saja dosa terpelihara begitu kuatnya di dalam diri, dan engkau mengabaikan teguran-teguran Tuhan. Sampai waktunya Tuhan memberikan berita yang akan mengejutkan dirimu. Mungkin bukan sekarang, pada waktu menjelang engkau akan pensiun, itu akan mengejutkan dirimu. Apa yang dikatakan abdi Allah ini kepada Imam Eli? Ada 3 hal. Yang pertama, Nabi itu berbicara tentang apa yang sudah Tuhan perbuat terhadap bangsa Israel di masa lalu. Itu dikatakan ayat 27 dan 28. Dan mengingatkan Eli bahwa posisinya sebagai imam besar adalah anugerah Tuhan. Posisi kita ini saudara sebagai staf perkantas adalah anugerah Tuhan. Posisi kita sebagai staf worker ini adalah bagian dari kasih karunia Allah. Hargai, hormati. Tuhan mengingatkan Eli, posisimu sebagai imam besar itu, sebagai imam itu engkau adalah anugerah Tuhan. Tuhan telah memilih Harun untuk menjadi imam pertama dan memberikan hak istimewa
untuk mewariskan jabatan kehormatan ini kepada putra tertuanya. Dalam Keluaran pasal 4 ayat 14 sampai 16 dan Keluaran 28 ayat 1 sampai 4. Ini suatu kehormatan bagi imam besar dan anak-anaknya jika mendapat tugas membakar korban bakaran di atas mezbah, bersalut tembaga, membakar wangi-wangian di atas mezbah pembakaran ukupan yang bersalut emas, memakai pakaian kudus dan makan makanan persembahan kudus. Ini merupakan satu penghormatan Tuhan bagi Harun dan keturunannya termasuk Eli. Ini adalah anugerah. Tapi ironis bukan? Di masa lalu Tuhan memberikan jabatan dan merupakan anugerah Allah bagi Harun dan keturunannya sampai di Eli. Sekarang lihat, sang utusan itu fokus pada hal yang kedua. Saat ini, ayat 29 di dalam pasal 2 ini, ia menunjukkan kesalahan Eli. Karena Eli yang mewariskan jabatan imam kepada anak-anaknya di depan Tuhan, tetapi ia tidak ikut, ya. Tetapi ia ikut melakukan dosa bersama-sama mereka. Dengan cara apa? Perhatikan kata engkau di awal ayat 29. Itu dipakai dalam bentuk jamak di dalam teks Ibrani. Ya. Itu menunjuk Eli dengan anak-anaknya. Ya. Eli mentolerir dosa dan tidak dengan tegas melawan dosa, sama dengan berpartisipasi dosa anak-anak. Coba perhatikan, coba. Eli di sini membiarkan anak-anaknya, bahkan kalaupun dia memberikan teguran yang sangat ringan, yang tidak sesuai dengan aturan hukum Tuhan. Kalau Eli itu betul-betul menegakkan hukum Tuhan, maka seharusnya Hofni dan Pinehas dihukum mati. Itu hukum Taurat. Tetapi kita lihat di sini, teguran dari para Eli kepada Hofni Pinehas itu teguran yang begitu lemah, yang tidak sesuai dengan takaran hukum. Standar hukum itu tidak dipraktekkan oleh Eli terhadap anak-anaknya. Saudara, hati-hati. Tatkala kita tidak bisa tegas terhadap dosa, maka kita memberikan kesempatan dosa akan berkembang. Karena dosa memiliki semangat progresivitas yang luar biasa. Saudara, kita lihat, sebagai imam besar, Eli memiliki kewenangan untuk mendisiplin anak-anaknya. Tapi dia tidak melakukannya. Coba perhatikan, saudara. Di dalam 1 Timotius pasal 5 ayat 22 juga dikatakan, janganlah terbawa-bawa ke dalam dosa orang lain. Ya. Artinya, jangan berpartisipasi. Artinya, kamu harus bersikap tegas. Gak bisa itu. Zaman ini dipenuhi dengan pornografi. Kita harus tegas mengatakan no. Jangan sampai kita sembunyi-sembunyi melakukan itu, saudara. Kemudian engkau memimpin kelompok, engkau punya pengaruh kepada dosamu kepada kelompok itu. Hati-hati loh, saudara. Satu saat Tuhan akan menuntut kembali tanggung jawab rohanimu di hadapan Tuhan. Eli sebagai abdi Allah seharusnya sangat menjunjung tinggi kemuliaan Tuhan. Dan dia harus memprotes dengan keras tindakan anak-anaknya. Dia harus lebih berpihak kepada Tuhan dalam segala kekudusannya daripada dia menyayangi kedua anaknya secara salah di hadapan Tuhan. Seharusnya ada berita pertobatan yang disampaikan Eli kepada anak-anaknya dengan sangat keras. Ada berita kutukan
Kalau mereka tidak datang dalam Tuhan dalam pertobatannya. Tapi itu tidak terjadi. Itu kesalahan dari Imam Eli. Lemahnya dia mendidik anak-anaknya. Tidak sesuai dengan takaran hukum Tuhan. Kalau engkau tidak bisa mendisiplin adik-adik KTB sesuai takaran firman Tuhan, jangan-jangan engkau sendiri membiarkan diri di dalam dosa-dosa tertentu, sehingga engkau tidak punya kemampuan yang kuat untuk membuat takaran Tuhan yang pas terjadi di dalam dirimu dan di dalam orang-orang yang kau sedang muridkan. Kalau mereka tidak mau bertobat, Hofni dan Pinehas, seharusnya mereka diganti. Harus tegas. Tapi itu tidak terjadi. Yang ketiga, saudara, kita lihat. Pesan utama Nabi itu sekarang berpusat kepada kondisi masa yang akan datang. Itu dikatakan ayat 30 sampai 36 dalam bagian ini. Allah telah memberikan jabatan imam kepada Harun dan keturunannya, ya. Dan tak seorang pun bisa mengambil jabatan kehormatan ini, gak bisa, kecuali Tuhan. Itu nyata di dalam Keluaran pasal 29 ayat 9 dan Keluaran 40 ayat 15 dan juga Bilangan 18 ayat 17 dan Ulangan 18 ayat 5. Seorang hamba Allah tidak bisa hidup dengan caranya sendiri. Ingat ya. Seorang staf perkantas, seorang staf worker, dia tidak bisa hidup dengan caranya sendiri. Jika ia menghadap Tuhan dan mengharapkan Tuhan untuk menghormati dirinya, nggak bisa. Dia harus hidup sesuai dengan standar-standar Tuhan. Baru Tuhan akan menghormati dirimu dan Tuhan akan memakai dirimu. Sebagai staf perkantas, engkau tidak bisa hidup menurut kemauanmu, mimpi-mimpimu, keinginan-keinginanmu. Tidak bisa. Engkau harus hidup dan menaruh hidupmu sepenuhnya di mezbah Tuhan sebagai kehendak Allah yang mutlak yang kau harus lakukan. Tidak ada toleransi untuk hal itu. Engkau menempatkan dan memprioritaskan Tuhan dalam segala kehendaknya menjadi prioritas hidupmu. Sampai dikatakan di dalam ayat 30 di sini, siapa yang menghormati aku akan kuhormati. Demikianlah firman Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan akan memakai engkau, memberkati engkau, menyertai engkau dan memberikan kuasa kepadamu kalau engkau tidak pernah menghormati Tuhan? Engkau tidak berjalan di dalam kemauan-kemauan Tuhan. Engkau hanya berjalan di dalam pengalaman-pengalamanmu. Engkau hanya berjalan di dalam keinginan-keinginanmu. Engkau berjalan di dalam ambisi-ambisimu. Tidak bisa. Tidak bisa, saudara. Ambisi hidup kita itu hanya Kristus. Tidak ada yang lain. Engkau boleh dikasih kemampuan dengan otak yang cemerlang. Tuhan kasih kemampuan-kemampuan yang lain. Bahkan dikasih harta benda yang limpah pun tidak bisa menggantikan Kristus yang menjadi prioritas hidup, yang menjadi ambisi hidup. Engkau boleh punya gelar sepanjang apapun, lebih panjang daripada namamu. Itu tidak bisa menggeser ambisi hidupmu yang hanya Kristus. Saudara perhatikan, hak istimewa sebagai keturunan imam akan diberikan kepada suku Lewi dan keturunan Harun. Tetapi saudara, kita lihat, Allah akan mengambilnya dari keluarga Eli. Dikatakan di sini, keturunan Eli akan menjadi lemah dan mati, dan tidak akan ada orang yang menjadi setua Eli di dalam keluarga mereka. Dikatakan tidak ada yang akan jadi kakek-kakek. Nanti kita akan lihat, saudara, buktinya di dalam Alkitab ini sendiri. Mereka harus mengemis untuk mendapatkan makanan.
dan akan memohon-mohon untuk mendapatkan kesempatan melayani di rumah Tuhan. Perhatikan ayat 30. Gak punya kesempatan lagi. Dan tidak bisa lagi. Saudara, pada zaman Daud, jumlah keturunan Eliezer itu 2 kali lipat lebih banyak dari keturunan Itamar. Itu di dalam 1 Tawarik 24 ayat 1-5. Fakta ini menunjukkan bahwa keluarga Eli yang adalah keturunan Itamar, ya, secara perlahan-lahan mulai habis sesuai dengan nubuat ini. Gak bisa main-main kita dengan Tuhan, saudara. Dan yang lebih buruk lagi, saudara, kedua anak yang dimanjakan Eli ini akan mati pada hari yang sama. Bayangkan, mereka akan memandang dengan mata bermusuhan kepada segala kebaikan Tuhan, karena mereka melihat musuh di dalam tabut Allah sebagai tempat kehadiran Allah. Itu dikatakan di dalam ayat 32, ya. Setelah bangsa Israel mengalami kekalahan yang sangat besar dari orang-orang Filistin, saudara, mereka merampas tabut Tuhan, dan pada akhirnya tabut Tuhan berpindah dari Silo ke Nob, dikatakan di dalam 1 Samuel pasal 4 ayat 1b sampai ayat 22, dan pasal 21 ayat 1-6 kita lihat. Dan di Nob banyak imam dibunuh, ya, oleh Doeg, dan peristiwa yang menggenapkan sebagian dari nubuat ini. Imam Eli adalah keturunan dari Harun melalui Itamar, putra keempat Harun Itamar itu. Dan Allah mencabut mereka dari garis keturunan imam. Jabatan ini beralih kepada anak-anak Eliezer, putra ketiga dari Harun. Artinya dari generasi Itamar sampai di Eli dan Pinehas selesai. Setelah itu tidak ada hadir imam dari keluarga ini. Kenapa? Karena mereka bermain-main dengan kekudusan Tuhan. Maka Tuhan memberikan hukuman yang bukan main-main untuk mereka. Mereka bermain-main terhadap hukuman Tuhan, terhadap pelayanan dan kekudusan Tuhan. Dan Tuhan tidak main-main untuk menghukum mereka. Pada saat pemerintahan Daud, baik Sadok dan Abiatar menjabat sebagai imam di dalam 2 Samuel pasal 8 ayat 17. Tapi ketika Salomo menjadi raja, dia memecat cucu Eli, yaitu yang bernama Abiatar, dari jabatannya, karena dia bekerja sama dengan anak Daud yang bernama Adonia, ya, dalam usahanya memberontak dan merebut takhta. Jadi benar generasi berikutnya dihabisin oleh Tuhan. Salomo menunjuk Sadok untuk melayani sebagai imam besar, dan dia berasal dari keturunan Eliezer. Sadok itu bukan Eli. Itu bisa kita lihat dalam 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 26 sampai 27 dan ayat 35. Sudah bisa lihat di sini. Dan dalam daftar nama-nama imam besar Yahudi di dalam 1 Tawarik pasal 6 ayat 3 sampai 15, nama-nama dari keturunan Eli ke Abiatar hilang. Sudah bisa lihat di dalam konteks ini. Dengan seangkatannya Sadok sebagai imam besar, Salomo tanpa disadarinya sudah menggenapkan nubuat yang diberikan oleh abdi Allah hampir 1,5 abad sebelumnya. Dari 150 tahun abdi Allah datang kepada Imam Eli, Tuhan menggenapkan. Tuhan tidak pernah bermain-main, saudara. Walaupun kita sering mempermainkan Tuhan. Kau pikir setiap pelanggaran yang kau buat dan tidak ada hukuman, engkau anggap itu menjadi satu toleransimu untuk memperluas caramu berakar di dalam dosa. Engkau salah besar. Ada waktunya Tuhan akan mendisiplin. Tetapi kondisi di masa yang akan datang tidak semuanya memang menjadi suram. Abdi Allah itu menyatakan bahwa Allah akan membangkitkan seorang imam yang setia, yang akan menyenangkan hati Tuhan dan melakukan seluruh kehendak Tuhan. Perhatikan di dalam ayat 35 tersebut. Tidak berapa lama penggenapan ini terjadi dengan hadirnya Sadok sebagai imam besar
Tapi puncak daripada penggenapan ini adalah kelahiran Yesus Kristus menjadi imam besar yang diurapi oleh Allah selamanya. Tuhan Yesus berasal dari suku Yehuda, sehingga dia tidak memiliki hubungan dengan rumah Harun, tapi dibuat menjadi seorang imam besar menurut peraturan Melkisedek di dalam Ibrani pasal 7 dan 8. Kalau kita melihat dalam konteks ini, apa yang menjadi refleksi kita? Bukankah tema kita bagaimana kita membangun satu kehidupan yang mewariskan kepada generasi berikutnya nilai-nilai Allah di dalam hidup mereka. Saya tidak ingin mewariskan program pelayanan yang bagus kepada saudara, walaupun saya harus membuat program. Saya tidak akan mewariskan begitu banyak aset dan investasi yang besar untuk perkantas. Tidak. Saya hanya ingin mewariskan karakter Kristus yang memiliki nilai kekal di dalam generasi berikutnya. Karena warisan rohani yang abadi adalah karakter Kristus yang terus ada di dalam hidup generasi-generasi yang berikutnya. Karena dengan karakter Kristus itulah, maka mereka akan menjadi transformator Tuhan, mempengaruhi zamannya. Karena mereka berani tampil beda, dan mereka berani melawan arus. Mereka bukan menjual kebenaran, tapi mereka menjadi pionir kebenaran Allah, pionir kekudusan Allah. Kalau sudah demikian, maka ada kuasa Allah yang mencengkeram mereka, ada penyataan Allah di dalam hidup mereka, ada kekuatan Allah yang dianugerahkan untuk mereka bisa melanjutkan dan membuat terobosan untuk zamannya. Dibutuhkan orang-orang semacam ini. Engkau nggak perlu lari kemana-mana. Pelayanan kita ini pelayanan yang menciptakan banyak SDM yang bisa membuat terobosan banyak hal kemana-mana. Maukah kau menjadi satu generasi Samuel? Jangan menjadi generasi Hofni dan Pinehas. Generasi yang jauh daripada nilai-nilai Tuhan. Generasi yang tidak menghormati kekudusan Tuhan. Generasi yang akhirnya dihentikan oleh Tuhan dengan tangannya yang kuat. Masihkah kita ingin memelihara keinginan-keinginan kita dan tidak memberikan tempat kepada kehendak Allah leluasa untuk menguasai dan mengendalikan pikiran-pikiran dan keinginan kita? Pusatkanlah perhatian kepada kehendak Tuhan dan berikan sebesar-besarnya tempat itu untuk Tuhan. Utamakan Tuhan. Ini bukan sesuatu yang untuk ditawar, tetapi ini menjadi harga mati sebagai komitmen dan totalitas hidup. Kalau engkau ingin menjadi generasi Samuel, generasi yang dipakai untuk mengubah zamannya, bukan generasi Hofni dan Pinehas yang akhirnya dihentikan oleh Tuhan sendiri dengan cara yang sangat kuat.